5 alasan kebanyakan orang gagal dalam ternak kelinci. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Terima kasih Google ya sudah membacakan 5 alasan kebanyakan orang gagal dalam ternak kelinci. Oke, pada kesempatan kali ini saya lagi mencoba aplikasi baru untuk edit-edit video yang akan tayang ke depannya. Saya menggunakan aplikasi baru yang sedang belajar, mungkin nanti ada kesalahan atau yang kurang pas, mohon dimaafkan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 alasan kebanyakan orang gagal dalam ternak kelinci. Apa saja alasan-alasan itu yang biasa terjadi, yang biasa menjadi alasan mereka mundur tanpa kabar berita, gulung tikar ataupun kukut. Yang pertama itu ambisius ya. Ini sudah mungkin banyak sekali teman-teman menemukan orang-orang yang punya ambisi tapi tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, hanya sekedar melihat dan membaca peluang seketika itu, punya tekad, punya keinginan yang menggebu-gebu gitu. Wah, aku pengen punya ternak kelinci skala segini dengan omset segini. Banyak sekali orang yang seperti itu yang saya temukan selama perjalanan ternak kelinci seperti itu. Mungkin teman-teman di kota lain atau di tempat teman-teman itu ada yang seperti itu. Jadi buat pembelajaran kita, jangan sampai kita ternak kelinci dengan alasan ambisius seperti itu. Karena kebanyakan orang-orang yang mulai atau start dengan ambisius seperti itu bisa dikatakan 99% itu gagal seperti itu, teman-teman. Yang kedua, tidak punya target atau tujuan jangka panjang. Jadi mereka ternak kelinci atau budidaya kelinci hanya ikut-ikutan, tidak punya keinginan target kedepannya mau dibawa kemana, mau seperti apa, mau bagaimana konsepnya, visi misinya, tujuannya tidak punya. Itu. Jadi hanya ikut-ikutan yang sedang tren, sedang booming, sedang viral, sedang ada bantuan ataupun sedang ada fasilitas dari pemerintahan, hanya ikut-ikutan saja gitu. Jadi nggak ada tujuan, planning ke depan seperti apa, targetnya seperti apa, visi misinya seperti apa, tidak punya. Jadi hanya mengalir begitu saja. Itu kebanyakan orang-orang yang seperti itu gagal gitu. Jadi nggak punya tekad jangka panjangnya seperti apa, nggak ada strateginya seperti apa. Jadi kalau teman-teman mau serius jangka panjang, mau punya target ke depan, harus punya visi, harus punya tujuan yang jelas. Itu alasan nomor 2. Alasan nomor 3, ingin hasil instan. Selain ambisius, mereka kebanyakan orang ingin kalkulasi bisnis dengan modal segini, hasil segini, beli indukan segini, beranak segini, panen segini. Rata-rata orang yang gagal hanya berpola pikir atau berpola asumsi seperti itu, tanpa berpikir resiko, tanpa berpikir proses. Mereka hanya ingin mendapatkan hasil instan dengan modal segini, harapan hasil segini dengan waktu dan asumsi operasional segini. Ternak kelinci tidak bisa seperti itu. Butuh pemahaman, butuh jam terbang, butuh jam tayang yang menjadikan pengalaman, menjadikan edukasi dan keilmuan yang harus kita gali. Jadi butuh waktu, butuh pengorbanan gitu. Jadi ternak kelinci itu sekali lagi bukan hal instan, bukan hanya sekedar jual beli, bukan hanya sekedar bisnis yang bisa diestimasi dengan waktu, estimasi dengan biaya, estimasi dengan strategi-strategi bisnis yang lain gitu. Karena
ternak kelinci itu butuh pengorbanan, butuh proses yang panjang seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tekad atas dasar ingin hasil instan, modal segini hasil segini, nggak usah ternak kayak gitu, karena ujung-ujungnya pun nanti gagal, nanti mundur, nanti kukut dan gulung tikar, sayang modal teman-teman seperti itu. Yang keempat itu mengandalkan modal, hampir sama dengan ingin hasil instan. Wah, aku punya modal segini, dengan harapan ingin hasil segini. Wah aku punya modal hutang dari bank, pengen ternak kelinci skala gini dengan ansuran segini, yang diharapkan per bulan bisa mendapatkan hasil segini. Jadi nekat punya modal, mungkin pulang dari perusahaan, habis kontrak ataupun pensiun dari pekerjaan, nekat ternak kelinci tanpa ada visi yang jelas, cita-cita yang jelas, tujuan yang jelas, tanpa diiringi dengan ilmu, hanya punya modal tabungan atau pensiunan atau pesangon dari perusahaan, langsung ternak kelinci. Itu kebanyakan orang gagal, dan itu kebanyakan tidak bertahan lama, paling ya lama-lama 1 tahun 2 tahun, itu pun sudah lama sekali. Kebanyakan orang yang punya konsep hanya mengandalkan modal itu 3 atau 4 bulan sudah gulung tikar atau sudah kukut seperti itu. Itu yang sudah terjadi seperti itu. Yang kelima itu tidak punya mental atau tidak punya karakter peternak. Punya modal sudah, punya tekad ambisi sudah, tapi karakter atau mental peternaknya itu tidak ada. Ya sama saja, baru menghadapi permasalahan sedikit sudah mengeluh, baru mengalami kegagalan dalam mengawinkan sudah protes, sudah mengeluh, curhat ini itu dan sebagainya. Gali terus, belajar itu. Oh ternyata kendalanya seperti ini, yuk, koreksi lagi. Baru mencret atau baru kembung ya, sudah panik ya, sudah down itu. Jadi karakter perjuangan pembelajarannya itu tidak ada gitu, tidak sabar lah itu. Karena emang untuk karakter peternak ya, untuk karakter breeding itu benar-benar membutuhkan orang yang serius, orang yang sabar, orang yang telaten, orang yang ulet, tidak gampang menyerah itu. Oh ternyata ini penyakit seperti ini disebabkan oleh ini, terus belajar, terus introspeksi diri, terus pengembangan diri gitu. Karena seorang peternak itu membutuhkan pengembangan diri terus menerus ya gitu. Setiap permasalahan, setiap trouble yang ada itu harus bisa menangani itu, tidak gampang down, tidak gampang loyo, tidak gampang mundur itu yang dibutuhkan untuk menjadi peternak kelinci yang hebat atau peternak kelinci yang tangguh. Itu teman-teman ya, 5 alasan ya kebanyakan orang gagal dalam ternak kelinci. Mungkin masih banyak alasan-alasan yang lain yang belum saya kulas atau belum saya bahas pada kesempatan kali ini. Bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar ya gitu. Jadi silahkan untuk teman-teman yang mau menambahkan, teman-teman yang mau berbagi informasi, tuliskan saja di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana masih banyak kekurangan, kehilafan, mohon maaf. Jangan lupa bagikan informasi ini, bagikan video ini kepada teman-teman yang membutuhkan, agar sama-sama saling berbagi, saling memberikan manfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.